Memperhatikan video-video dari Saifuddin Ibrahim, di sana saya melihat ada hal yang ternyata terjadi kesalahpahaman secara khusus mengenai tafsir atau penelitian agama. Hari ini saya akan berbicara mengenai penelitian agama dalam konteks pernyataan-pernyataan Saifuddin Ibrahim yang menimbulkan persoalan untuk dirinya dan juga untuk berbagai persoalan yang ada di Indonesia secara khusus yang memposisikan agama di ruang publik. Jika di Amerika Serikat agama di ruang private, maka pemerintah tidak berurusan dengan agama, maka di Indonesia agama itu di ruang publik dan pemerintah juga berurusan dengan agama, sehingga ada yang namanya undang-undang atau kebijakan penistaan agama. Jikalau saya memperhatikan perkataan daripada Saifuddin Ibrahim terkait permohonannya untuk menghapus 300 ayat daripada Al-Quran, sebenarnya di sini saya ungkapkan bahwa terjadi kesalahpahaman. Jadi pernyataan bahwa penelitiannya bahwa itu bermasalah sebenarnya tidak bisa dikatakan demikian. Karena itu pun secara pribadi dan kemudian juga itu bukan pertanyaan penelitian. Mengapa saya katakan demikian? Kalau dikatakan misalnya 300 ayat Al-Quran itu bermasalah, maka pertanyaannya adalah teori apa atau ajaran apa dari Islam yang bisa menjadi alat untuk mengujinya. Maka ketika tidak ada alat untuk mengujinya, maka kita tidak bisa mengatakan itu adalah pertanyaan penelitian. Tapi itu mungkin masalah hidup ataupun persoalan pribadi daripada Saifuddin Ibrahim terkait dengan pengalaman-pengalaman yang subjektif. Sehingga menurut saya pengalaman subjektif itu tidak bisa diangkat menjadi pertanyaan penelitian. Maka itu adalah pertanyaan yang sebenarnya bisa dijawab sendiri, tapi tidak bisa menjadi pertanyaan penelitian untuk dijawab karena tidak ada teori ataupun ajaran tertentu yang menjadi landasan yang diimaninya. Itulah sebabnya terjadi kontroversi. Nah, karena itu saya menyarankan ya supaya hal-hal yang demikian jangan dimasukkan dalam penelitian agama. Jadi kalau ada persoalan-persoalan sifatnya pribadi, pemikiran-pemikiran pribadi begitu, yaitu terkait dengan hal yang subjektif dan tidak perlu diseragamkan. Dan inilah yang menimbulkan kontroversi. Dan ini juga terjadi dalam para debater itu. Mereka yang mengatakan apologet agama, mereka mencoba menafsirkan ayat-ayat kitab suci agama lain dengan teori atau pemahaman mereka. Ini tidak benar ya, karena sudah pasti tidak selaras. Karena tidak ada hubungannya sebenarnya ya, ayat-ayat kitab suci agama yang berbeda ditafsirkan dengan kerangka berpikir dari agama yang berbeda. Tentu saja ini tidak tepat begitu. Jadi persoalan tafsir yang ini menurut saya harus hati-hati. Dan karena lagi pula ini merupakan sebuah penelitian. Kalau sebuah penelitian itu tidak menghakimi. Penelitian itu adalah sebuah alternatif yang diberikan untuk misalnya kalau penelitian itu sifatnya evaluasi. Maka yang diungkapkan dari Pak Saifuddin Ibrahim, kalau itu merupakan evaluasi, maka mesti ada yang namanya sifatnya rekomendasi-rekomendasi dan itu dia melakukannya rekomendasinya itu dihapus begitu, berarti tidak lagi digunakan. Dan itu kan tidak mungkin ya. Kenapa tidak mungkin Pak Saifuddin Ibrahim? Karena itu terkait dengan iman yang berbeda dan rumusannya juga berbeda ya. Dan kemudian evaluasi itu juga mengandaikan misalnya bolehlah beberapa pesantren misalnya menggunakan ayat-ayat itu, tapi bisa nggak dilakukan hubungan langsung dengan hal tersebut? Setahu saya agama dan tindakan itu tidak ada hubungan langsung. Sehingga ketika agama dan tindakan tidak ada hubungan langsung, kita tidak bisa mengatakan pemikiran itu langsung kepada tindakan. Memang ada pengaruh pemikiran dan tindakan, tapi tidak secara langsung pemikiran dan tindakan, seperti itu. Itulah makanya kebijakan publik di negeri ini kan cuma pemikiran, tetapi kan tetap saja tidak selalu orang mengikutinya. Jadi jangan langsung mengatakan bahwa, pengaruh daripada pikiran ayat-ayat tertentu itu langsung memiliki hubungan langsung atau pengaruh. Itu belum tentu demikian. Setelah itu kembali kemudian kepada Pak Saifuddin Ibrahim, saya menyarankan ya Anda coba mengangkat ya hal-hal yang bersifat pengalaman sungguh-sungguh, tidak bersifat kepada hal-hal yang
berbeda. Jadi jangan terjebak dengan debat-debat agama yang dilakukan di YouTube, di media sosial. Menurut saya debat-debat agama itu tidak produktif ya, tidak produktif. Mungkin saja ya Anda ingin karena punya pengalaman tertentu ingin menjawabnya, tapi tetap tidak produktif karena pada umumnya mereka yang masuk debat-debat agama itu banyak sekali buat sensasi ya. Nah, kalau mereka buat sensasi, menurut saya harus hati-hati. Jangan Pak Saifudin Ibrahim terjebak dengan sensasi-sensasi itu. Ini yang perlu hati-hati saya pikir. Sehingga dengan demikian, Pak Saifudin tidak apa namanya tidak terjebak ya, dengan debat-debat yang apa namanya membawa kepada kecurigaan seperti itu. Jadi menurut saya adalah jikalau kita meneliti agama apapun juga agama kita, tapi kalau yang baik adalah meneliti keagamaan itu adalah yang iman. Karena penelitian agama itu terkait oleh iman. Jadi kalau Pak Saifudin sekarang ini terkait dengan iman Kristen, lebih baik menggalinya. Yang iman Kristen itu memberikan kontribusi bagi agama-agama yang ada boleh. Jadi bagaimanakah kontribusi Kristen bagi agama-agama yang ada di Indonesia, di seluruh dunia, nah itu boleh. Sebaiknya lakukan seperti itu. Tapi kalau kemudian mengkaji mengenai agama yang Pak Saifudin tidak imani lagi, itu menjadi persoalan ya. Karena itu sifatnya subjektif gitu. Dia tidak bisa menjadi sesuatu yang diseragamkan. Dan walaupun kita membuat sebuah penelitian agama, penelitian itu juga sifatnya terbatas dengan data. Karena sifatnya terbatas dengan data, kita harusnya tidak memaksakan itu absolut. Tapi kita menyebutnya itu alternatif, usulan gitu ya. Jadi pernyataan Pak Saifudin Ibrahim saya sarankan sih jangan terus didengungkan untuk untuk menghapuskan 300 ayat itu. Karena itu subjektif begitu. Dan sebenarnya juga tidak perlu ya apa namanya diberitahukan atau diusulkan karena itu sudah bukan bidangnya Pak Saifudin Ibrahim. Itu kan urusan daripada umat Islam gitu. Dan umat Islam nanti akan mengkaji sendiri. Kalau sifatnya pemikiran atau alternatif ya tidak perlu harus dipaksakan, tidak perlu diusulkan ke Menteri Agama gitu ya. Karena evaluasi seperti itu tuh mesti ada evaluasi yang sungguh-sungguh akademis gitu ya. Tapi ketika kita masuk evaluasi akademis juga sulit. Karena ini terikat dengan pewahyuan gitu. Jadi kalau terikat dengan pewahyuan terkait dengan iman ya. Menurut saya itulah yang terjadi dalam debat-debat agama akibatnya tidak positif. Debat-debat gitu kemudian saling menyerang, saling memaki. Harusnya kan agama-agama itu hadir di ruang publik dengan damai. Memberikan pandangan-pandangan yang positif, memberikan pandangan-pandangan yang di Indonesia ini misalnya adalah bagaimana agama-agama itu bisa memberikan pemikiran untuk memiliki landasan bersama untuk hidup bersama. Sehingga dengan demikian maka kita ini di Indonesia ini bisa hidup lebih baik lagi, apalagi banyak persoalan yang kita perlu kerjakan bersama. Agama-agama itu perlu bekerja sama untuk mengerjakan persoalan-persoalan besar di Indonesia ini. Karena itu saya menyarankan ya Pak Saifudin Ibrahim, ya tidak perlulah harus menebalkan kecurigaan. Kita menghormatilah agama beda. Pengalaman Anda ya tentunya dihargai pastilah, tapi juga tidak perlu harus menyepelekan pengalaman orang lain gitu. Karena pengalaman itu tidak bisa menjadi alat ukur untuk pengalaman orang lain gitu. Pengalaman itu sifatnya subjektif sehingga tidak bisa menjadi alat ukur dari pengalaman orang lain. Nah, kalau kita menggunakan pengalaman kita menjadi alat ukur untuk orang lain, kita akan menghakimi. Maka sekarang itu karena menurut saya ya lebih baik jangan menghakimi dan jangan melepaskan penghakiman sebelum waktunya. Tapi marilah kita bergaul dengan damai, memberikan pikiran-pikiran yang damai, memberikan juga terobosan-terobosan bagaimana hidup bersama yang lebih baik untuk sesama umat manusia dan menurut saya ini merupakan sesuatu yang penting. Terima kasih, selamat berkarya untuk Pak Ibrahim. Tuhan memberkati.